Zizi. Hari ini benar-benar indah. Cuma sayangnya, kamu ingin menikah dengan Qin Yuxiao, penyebab kematian orang tuanya. Pria tua itu. Ming Chen GG. Apa yang kamu katakan? Di hatiku dari awal hingga akhir, hanya ada kamu. Qin Yuxiao hancurkan proyekmu? Hari ini, di pernikahan, aku akan membatalkan dan membuat dia malu di Kyoto. Kehilangan wajah. Pengantin pria dan wanita silakan masuk, maaf mengganggu. Pernikahan akan segera dimulai. Kecewa. Cinta harus disaksikan banyak orang, baru seru. Iya kan? Paman. Sung Zizi, sebentar lagi jadi Nyonya Qin, lebih baik jaga sikapmu di depan orang lain. Simpan sikapmu yang tak berharga itu. Qin Yuxia, kamu. Zizi. Apa? Kembali ke versi pertama. Astaga, kenapa aku pakai gaun pengantin? Aduh Tuhan. Apakah aku begadang sampai berhalusinasi? Aku tahu kamu bisa melakukannya, tidak mengecewakan harapanku. Sialan, menipu lagi. Bagus, tapi kami sudah berdiskusi. Pakai versi pertama saja. Song Zizi. Jangan berpura-pura. Pernikahan segera dimulai. Aku tidak peduli tentang kamu dengan Huo Mingchen. Di permukaan, kamu masih Nyonya Huo, Song Zizi. Tunggu, bukankah nama ini dari novel yang saya baca kemarin, tokoh wanita bodoh dan jahat yang mati muda? Tidak mungkin, aku masuk ke dalam buku. Pemilik asli, Song Zizi, putri keluarga Song, karena kakeknya berhutang budi kepada dan bertunangan dengan Qin Yuxia dari Kyoto, tapi tidak menyangka. Song Zizi adalah orang yang bodoh dalam cinta, menyukai keponakan Qin Yuxia. Huo Mingchen. Menggunakan uang Qin Yuxia berbuat jahat. Huo Mingchen mendekati Song Zizi untuk membuat Qin Yuxia jijik. Bukan cuma itu, dia menghabiskan uang secara berlebihan, bersenang-senang di kehidupannya yang penuh risiko. Akhirnya dia diusir keluar rumah dan menjadi gelandangan. Pemilik aslinya benar-benar memainkan kartu terbaiknya dengan buruk, punya uang dan waktu luang. Punya wajah dan anak, ini tempatnya pemenang kehidupan, kan? Paman, Zizi tidak akan menikah denganmu. Zizi muda dan cantik, kau sudah punya anak. Oh iya, kamu bahkan membunuh orang tuamu. Benar-benar sial. Monster. Song Zizi. Apa yang kamu lakukan? Kenyang keluar toilet. Mulutmu bau sekali. Tidak memukulmu. Masa memukul suamiku? Tidak memukulmu, memukul suamiku. Song Zizi. Kau ngapain sih? Kamu nggak takut kalau aku nggak mau ketemu kamu lagi? Aku bukan orang yang cinta mati sama katak buruk rupa. Aku pekerja keras abad ke-21. Suami bisa jadi bos di rumah. Dekade semua hari jadi istri kaya adalah hari yang baik. Bukannya itu bagus? Seperti pintu depan tanpa tempat sampah, bersih dan rapi. Seperti kamu yang bodoh dan sombong. Anjing saja tidak mau. Kamu. Pergilah. Suamiku. Song Zizi, tidak peduli bagaimana kamu. Aku tidak akan cerai. Setahun kemudian, jika kamu ingin pergi. Terserah kamu. Siapa bilang aku mau pergi? 100 kuda menarik aku pergi. Aku tidak, aku akan seperti sekrup yang terpasang di sisimu.
Pemilik sebelumnya benar-benar gila melepas suami yang tampan dan kaya ini untuk mengejar pria brengsek itu. Buku itu menyebutkan bahwa orang tua Qin Yuxia meninggal dalam kebakaran menyebabkan trauma psikologis padanya. Makanya dia emosinya beku, sering tidak bisa tidur, cukup kasihan juga. Untuk kehidupan istri dari keluarga kaya, Qin Yuxia harus mengubah pandangan terhadap pemilik sebelumnya. Suamiku. Apa yang kamu lihat? 10. Jaga jarak, terlalu dekat. Oh. Tapi itu bukan berarti aku menerimamu. Suamiku. Aku sudah paham. Dulu aku yang bodoh. Mulai sekarang aku menjaga hubungan kita dan merawatmu. Juga anak-anak kita. Apa yang dia mau sekarang? Sebelumnya dia begitu terobsesi dengan Huo Mingchen, bagaimana mungkin tiba-tiba berubah? Suami. Besok hari pertama pernikahan kita. Mau makan apa bilang? Tidak perlu, ada urusan di kantor. Pergilah. Oh. Aduh. Masalah lama, rugi sekarang. Bisa dekat kalau gak tidur bareng? Sepertinya harus cari cara lain. Menghadapi bos besar seperti Qin Yuxia memang tidak mudah. Ingat dia punya anak. Selama aku jadi ibu tiri yang baik, posisiku di keluarga ini akan kokoh seperti gunung. Yang besar susah dibujuk. Bujuk anak kecil gampang banget. Dulu lembur setiap hari makan makanan cepat saji. Gimana ini ya? Gak apa, demi masa depan cerahku. Berani coba salah. Kamu sakit jiwa ya? Bawa makanan yang gak dimakan buat bikin aku mual. Kenapa gak ada yang bilang? Anak Qin Yuxia udah gede segini. Mebujuk dia, mending ngebujuk Qin Shi Huang aja. Gak mau makan? Gak apa-apa. Mama ajak kamu makan makanan barat, steak grapefruit. Aku gak punya mama yang bodoh dan jahat kayak kamu. Tahan-tahan, dia anaknya Qin Yuxia. Guru Roro bilang benar, wanita dari keluarga kecil seperti kamu yang paling jahat. Menikahi ayahku cuma untuk uangnya. Jangan marah, kalau aku mati siapa senang? Ayahku tak akan suka wanita jelek sepertimu. Suatu hari aku akan membuat ayah mengusirmu. Kamu jahat, anjing busuk. Tak tertahankan lagi, aku bukan kura-kura ninja. Kamu anak kecil bicara begitu, tidak tahu sopan santun. Kakimu pendek dan gemuk. Cara jalanmu seperti bebek bodoh, kulitmu hitam tapi pakai baju yang terbuka. Kampungan sekali, berani sentuh aku, ayah tidak akan memaafkanmu. Ibu tiri juga ibu, memarahimu sudah seharusnya. Hei wanita gila, berhenti, tolong, aku tak percaya aku tak bisa menghadapimu, penyihir Tuan muda, kenapa Zenggaya batalkan jamuan makan? Pulang makan di rumah. Besok hari pertama pernikahan kita, mau makan apa? Tuan muda. Anda tak perlu bersikap baik pada wanita itu. Semua orang di Kyoto tahu, dia hanya mengejar Tuan Huo kemana-mana. Lagi pula sebelumnya dia Seburuk apapun. Tetap nyonya rumah Qin. Jangan biarkan mendengar kata-kata seperti itu lagi. Aku tahu dia suka Ho Mingchen karena alasan orang tua yang membuat kami menikah. Selama dia tidak melakukan sesuatu yang menyakiti anak-anak. Nenek jahat memukul orang. Kamu wanita gila, aku bisa mengatasi kamu. apa yang kamu lakukan? Wanita jahat ini memukul aku. Kamu berani melapor setelah berbuat jahat? Lihat aku akan menangani kamu hari ini. Berani kamu. Wanita jahat diam-diam menyakitiku. Harus mengusirnya. Tuan muda, Sudah saya bilang hati-hati dengan wanita ini, lihat. Dia menipu Anda. Kenapa menambah-nambah hal ini? Apa urus keseharian tuan muda?
Tuan muda kami sekolah di tempat di dunia. Biaya sekolah 6 juta tiap tahun. Tidak perlu orang tua campur. Tidak perlu repot, biaya sekolah 6 juta mengajar kualitas seperti ini. Uang mudah didapat, aku yang cari. Song Zizi. Aku nggak peduli kamu dan Huo Mingchen bagaimana, tapi kalau kamu berani membuli Qin Tiantian. Jangan salahkan, abaikan hubungan keluarga. Aku membuli dia. Anak ini. Ngomong tidak sopan, kata kasar, buku dibaca ke perut anjing, aku mengajarinya bersikap. Aku tidak. Dia memfitnahku. Iya, Tuan muda. Kita harus percaya pada Tiantian. Anak-anak tidak akan berbohong. Kebetulan, baru-baru ini meningkatkan keamanan rumah. Aku memasang kamera di dalam bingkai lukisan ini. Sekarang, aku perlu melihat kebenaran di ponsel, bocah kecil. Kamu yakin mau berbohong? Song Zizi, kamu. Kamu menjebakku. Beri saya ponsel. Mimpi aku nggak bakal kasih nggak mau. Fizz. Kalau berani hari ini. Kembalikan ke saya. Kalian sedang apa? Itu. Maaf. Tergelincir. Qin Tiantian. Videonya di sini. Kamu masih mau berbohong? Aku nggak pasang kamera. Baru nipu Tiantian, kenapa nggak bongkar? Enggak. Aku memang ngomong begitu, tapi aku nggak salahkan, dia tampilannya glamor tiap hari. Dia keluar ketemu cowok nakal. Siapa yang ngajarin kamu ngomong gitu? Itu HP-ku, aku salah. Bukan bicara ke saya. Tidak mau minta maaf padanya. Guru Roro sudah bilang. Dia sebenarnya tidak mencintaimu. Dia menikahimu, hanya ingin bersama pria jahat menghina kamu. Jiang Roro. Bukankah dia? Tokoh pendukung jahat dalam cerita. Guru cilik ingin menikah dengan pria kaya. Seorang guru musik yang sering mengundang orang tua murid. Mencoba memikat Qin Yuxiao, ayah lajang. Qin Tiantian. Tidak apa-apa, aku tidak ingat masa lalu. Qin Yuxiao adalah ayah yang baik. Selama baik pada Qin Tiantian, mendidik anak nakal ini, dia pasti akan mengubah pandangannya tentangku. Maaf, aku salah paham padamu. Anak yang penurut, suami yang tampan, Song Zizi. dan uang yang tak habis-habis. Song Zizi. Tidak apa-apa, aku tidak pendendam, terima kasih. Tidak membongkar aku. Aku sudah makan bareng yuk. Tuan muda. Apa kamu yakin? Ini bisa dimakan. Itu tadi. Hanya ilusi semua. Berikan aku setengah jam lagi. Kamu coba dulu. Iya. Untung belum makan tadi. Silakan makan, ini aku siapkan khusus untuk mengenang hari istimewa ini. Inilah yang membuatku transfer 50 ke kamu. Makanan enak yang kamu siapkan. Iya. Kamis gila. Kamu tidak makan ini? Aku tidak makan, kamu saja. Sang asisten. Minta uang MA buatkan mie vegetarian. Iya. Zizi, aku tahu di pernikahan kamu sengaja mau bikin aku cemburu. Aku juga jadi ngomong banyak hal yang bikin marah. Salahku, maafkan aku, Zizi. Aku kangen kamu. Anggap teman wanita itu bodoh, ya? Cari pria di tempat sampah. Sudah menikah, yang sok pintar jangan ganggu. Gimana, sayang? Aku melakukannya dengan... Tidak tahu malu.
Kenapa rasanya aura mereka berdua sekarang beda sekali dengan sebelumnya? Apakah Tuan Muda tidak benci Nyonya? Sepertinya aku juga harus berubah. Kamu benar-benar berani, Song Zizi. Berani-beraninya bicara padaku seperti itu. Tuan Hua, apa yang membuatmu begitu terburu-buru? Wanita itu kan, Paling suka bilang sebaliknya dari yang dirasakan. Song Zizi begitu mencintaimu. Pasti dia sedang bermain tarik ulur. Kalau bukan untuk mengatasi Qin Yuxia, aku tidak mau repot-repot berurusan dengan orang bodoh ini. Tenanglah Ho Shao. Kamu kan seperti dulu saja. Jenggam tangannya pujuk sedikit. Dia pasti langsung berubah jadi wanita cantik. Lalu kamu, sudah berapa lama? Sudah atur kamu ke sekolah untuk jadi guru Qin Tian-Tian. Maksudku supaya kamu dekati Qin Yuxia. Tidak ada kemajuan sama sekali. Howen, sudah mendapat persetujuan Qin Tian. Tidak lama lagi, aku akan jadi nyonya keluarga Qin. Aku kasih tahu kamu ya. Aku yang bayar utang judi ayahmu. Cuma untuk lawan Qin Yuxia. Kalau kamu tidak bisa, jangan salahkan aku yang tak berbelas kasih. meski pemilik aslinya hanya figuran. Tapi wajah ini benar-benar menarik. Menggaet pria pasti mudah sekali. Asal usaha cukup, tak ada klien yang tak bisa ditangani. Belum tidur, sayang? Song Zizi. Kamu berbakat setelah 20 tahun. Akhirnya kamu bisa menggoda orang. Dia sebenarnya ingin apa? Berjuang sampai akhir saja. Ya, oh, Betapa tetap tenang. Apakah Qin Yuxiao memiliki masalah di aspek itu? ada apa? Song Zizi, kamu demam atau apa? Kalau yang pertama, pergi berobat. Kalau yang kedua, cari saja Ho Mingsen MU. Kuharap kamu, Qin Yuxia, berhenti berharap. Aku tidak akan pernah suka kamu, pembawa sial. Habis sudah. Yang asli untuk Ho Mingsen. Menghina Qin Yuxia habis-habisan. Sekarang kau tinggalkan lubang besar ini untukku. Suamiku. Kita kan pasangan suami istri. Pastinya harus saling pengertian. Dulu aku kurang dewasa. Kedepannya, lebih banyak waktu bersama. Lebih mempererat hubungan, mungkin bisa. Baiklah. Aku kalah. Oke. Aku tidur sendiri. Hari ini kamu siap tidur ranjang denganku. Hang.
Kamu tahu aku punya gangguan tidur. Perlu menyalakan lampu saat tidur. Gak apa-apa. Aku terkenal tidur cepat saat menyentuh bantal. Terserah deh. Orang ini kenapa plin-plan sekali? Tapi, ini juga bisa dibilang sukses kecil ya. Besok pagi saat bangun. Langsung tidur nyenyak. Sayang, aku suka banget sama kamu. Sayang, aku suka banget sama kamu. Xiao Zhan. Dia bilang, suka sama aku. Dia sepertinya sudah berbeda. Aku tidur lama sekali. Sejak kebakaran hari, aku tidak pernah tidur nyenyak. Apakah karena dia? Mungkin karena terlalu lelah akhir-akhir ini. Sudah kenyang. Supermotor kecil, mulai. Qin Yu Xiao keluar mencari nafkah. Tugas saya menjadi istri baik bagi keluarga kaya. Berbelanja, merawat bunga, dan mengawasi anak-anak nakal. Wang Ma, setiap hari suruh dia turun ke aku akan terlambat ke sekolah. Wanita. Dia menyelinap keluar malam dan di rumah Nona. Saya dengar Nona Jiang mengajak menonton kompetisi e-sport. Akan pergi dan berbicara dengan tuan. Ini gila, tidak sekolah lagi. Tunggu sebentar. Bukan Kesempatan bagus untukku. Ibu Wang, jangan beritahu Qin Yu Xiao dulu. Serahkan padaku. Baik. Tidak menyangka akan ada saatnya aku dapat kesempatan untuk melawan pemeran wanita. ini teh susu kesukaanmu, lalu kita beli camilan. Makan saat lapar. Bu Roro baik banget. Farid, kenapa kamu datang? Sonji, apalagi yang kamu kemarin ayahku membelamu. Kamu senang ya? Kangdem, jangan bicara begitu. Bagaimanapun, Zhi juga ibu tirimu. Kau bicara begitu. Kalau ayahmu tahu, pasti akan menegurmu lagi. Seperti teh hijau Longjing 82, ahli memanaskan suasana. Jangan. Panggilan, kakak, dari kamu berat buatku. Kamu adalah guru Tiantia, keluarga bayar, kamu melayani. Saya klien Anda, kan? Sikap ini terhadap klien. Saat Anda melihat saya, Anda menyapa saya, Nyonya Qin. Kamu melihatku, apakah harus dipanggil Nyonya Qin? Enggak. Dan kau, Qin Tiantian. Tidak tahu kenapa ayahmu memarahimu kemarin, kan? Membantah orang yang lebih, mereka masih berani bolos kelas dan tidak masuk sekolah. Aku istrimu yang sah. Memarahi dengan wajar. Kamu bukan orang yang lebih tua, jangan berpura-pura paham di sini. Meski aku pura-pura, aku tahu kamu harus di sekolah sekarang, bolos terus. Mau bikin ayahmu malu total ya? Aku cuma... Hei, jangan katakan itu. Setiap hari, Tenya hanya ingin bersantai. Tidak bisakah mengabulkan keinginan anak? Kita semua roh rubah kuno, kenapa berpura-pura? Pikir aku tidak tahu rencanamu? Oke. Aku tidak punya waktu untuk menonton pertunjukanmu, Qin Tiantia. Langsung.
Mari kembali bersekolah bersamaku. Lagu Zizi. Kamu nggak tahu kenapa aku nggak mau ke sekolah. Peduli sama aku? Kamu ingin nunjukin ayahku bertanggung jawabnya kamu. Nunjukin betapa bagusnya jadi ibu tiri. Bu Roro dia ngerti aku. Belikan makanan enak. Temani, peduli aku di sekolah. Mengganggu aku, kamu juga? Sama saja seperti hanya peduli hasil, hanya peduli muka. Sama sekali tidak peduli kenapa datang ke sini mengatur segalanya. Jika berpikir aku munafik, berpikir aku ikut campur, tapi selama aku masih ibumu, harus tetap di sekolah. Tidak ada diskusi. Mengenai diri, Jiang Roro, kamu tidak belajar baik, bagaimana bisa menjadi guru berhenti, pergi saja. Menyesatkan anak-anak. Paman Wang datang naik mobil, antar tuan muda kembali ke... Song Zizi, jangan pikir kau bisa dapat pujian dari Qin Yuxia, wanita bodoh. Bersaing denganku, kamu masih kurang. Qin Tiantian sudah kembali ke sekolah. Cara sebelumnya. Lanjut. Bajingan bilang aku tidak pedulikan kamu. Sekarang aku jemput, bawa juga persembahan. Sekarang cukup oke kan? Tian-Tian, di sini. Ada apa ini? Berkelahi di sekolah. Tidak apa-apa. Cuma jatuh. Cedera parah begitu. Kau kira aku anak 3 tahunnya? Bilang tak ada apa-apa berarti ngapain kamu urus banyak begitu? Kenapa? Ada apa di sekolah? Kalau kamu tak bilang hari ini, aku kasih tahu ayahmu. Mereka tidak sukaku. Bilang aku tak punya ibu. Pendes. Ternyata, Ini dia. alasan dia tidak mau sekolah. Sungguh. Anak-anak ini benar-benar kurang sopan. Qin Tian-Tian, kamu punya ibu, saya Song Zizi. Adalah ibumu. Di mana mereka? Bawa saya ke mereka. Hari ini Bu, akan membalas dendam untukmu. Hanya kalian anak-anak kecil yang berani ganggu anakku. PAK, Ada masalah. Nyonya pergi sekolah tuan muda. Dia pergi jemput Tian-Tian. Apa yang diributkan? Nyonya. Telah memukul beberapa teman tuan muda. Apa? Kepala sekolah, lihat orang tua Qin Tian. Kenapa Lihat anak kami dipukul seperti ini. Ya benar, anak sendiri berkelahi. Orang tua malah ikut memukul anak orang lain. Contoh buruk dari orang tua. anak Anda tidak terkena luka serius di kepala, ribut kenapa sih? Kalau cari gara-gara, cari luka lebih parah dong. Memang ibu ajarkan anak yang bagaimana. Tidak ada sopan santun. Pak Kepala Sekolah. Anak-anak bermain bersama. Terkadang saling bentur itu mungkin terjadi. Lagi pula kenapa cuma mengganggu anak Anda? Tidak mengganggu anak orang lain. Anak Anda sendiri juga perlu introspeksi dong. Masalahku. Aku tidak punya ibu. Bilang aku tidak punya ibu. Mereka bilang ayahku pembawa sial. Bisa membawa celaka. Tian-Tian, kamu punya ibu, aku adalah ibumu. Ibunya Tian-Tian, para orang tua peduli pada anak-anaknya. Memang si Tian-Tian ini agak introvert dan tertutup, wajar saja teman-teman tidak suka padanya. Kalau dia bisa lebih. Diam kamu. Aku panggil Anda kepala sekolah karena hormat. Kalau solusi Anda menyuruh anak yang dibuli untuk introspeksi mengapa dibuli. Khawatir sekolah Anda tutup cepat. Ibu tiri berpura-pura, siapa tahu niatmu. Mungkin kamu mengajarkan anak buruk, sengaja membuatnya tidak disukai. Sudahlah anak kami hanya bicara apa adanya. Masalah kecil saja, perlu ya. Anak bicara apa adanya. Tidak berpendidikan, tidak beradab, orang tua, anak berbuat salah tanpa introspeksi. Malah menyalahkan orang lain.
Benar-benar seperti pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kamu marah siapa? Anakmu tidak salah? Satu tepukan tidak berbunyi. Begitu ya? Akan menamparmu hari ini. Biar kamu tahu bisa berbunyi atau tidak. Berhenti. Suami, kamu datang. Song Zizi, apa lagi ingin kamu lakukan? Suami. Mereka mengganggu Tian-Tian, bertiga melawan satu. Lihat wajah dan tubuh Tian-Tian. Mereka memanggilnya anak kecil dan mengutukmu. Aku tak bisa menahan emosi, makanya aku turun tak. Apakah dia memukul mereka? Mereka menghina kamu. Mereka bilang aku anak tidak sah. Kamu bilang bisa mematikan orang. Song Zizi melendanji aku. Anak kalian yang menggertak anak kami, berani menyentuh keluarga Qin. Tidak ingin bertahan di Kyoto? Keluarga Qin di Kyoto, apakah ayahnya adalah Tuan Qin? Ini. Tuan Qin, ini kesalahpahaman. Kami akan mendidik anak-anak ketika kembali. Bagaimanapun juga, masalah hari ini adalah kesalahan kami. Kami minta maaf terlebih dahulu. Seseorang yang seharusnya minta maaf. Bukan saya, ini anak saya. Maaf, Qin Tianxian. Orang-orang yang menyakiti kita. Meskipun mereka minta maaf, kamu bisa memilih. Aku memaafkan kalian. Tapi setelah ini, jauh-jauh dari saya tidak mau melihat kalian. Tuan Muda Qin benar-benar orang yang bijaksana. Anak-anak kami bisa menjadi teman sekelas Anda adalah keberuntungan besar. Iya, benar sekali. Katakanlah, siapa yang mengajarkan kalian semua hal ini? Aku tidak percaya anak-anak ini bisa mengatakan hal semacam ini tanpa diajari. Hei anak nakal, Nyonya Qin bertanya, cepat jelaskan, kami tidak mengajarimu begitu. Cepat bicara, keluarga Qin adalah klien besar kami. Bicara. Siapa mengajarimu ini? Kalau tidak bicara, aku ambil gamemu. Tapi kami janji ke Bu Guru Jiang untuk jaga rahasia. Bu Guru Jiang. Guru musik kami. Bagaimana bisa? Tak diduga Jiang Roro memperdayai anak-anak kecil. Bu Guru Jiang. Bu Guru Jiang bilang Qin Tian-Tian tidak ada ibu yang mengajari. Anak nakal, dibilang jangan bermain dengannya. Bu Guru Jiang bilang selama kita sesekali menggertaknya, dia akan memberi kita hadiah. Bu Guru Roro ternyata benci padaku? Apakah aku melakukan kesalahan? Tidak, bukan salahmu. Kesalahan ada pada mereka yang bicara sembarangan. Di mana Jiang Roro? Tuan Qin. Aku terlalu mencintaimu, ingin menarik perhatianmu. Jiang Roro. Menggunakan Tian-Tian untuk menghasut teman sekelas menggertak. Kamu tidak pantas jadi guru, apalagi jadi manusia. Song Zizi. Jika bukan karena kamu menduduki Pak Qin, aku tidak akan sejauh ini. Kamu pintar ya, membuat kesalahan sendiri. Menyalahkan orang lain. Kamu tahu kan? Bu Guru Roro terpaksa melakukan itu, sangat baik padamu. Diam. Tian-Tian tidak suka lagi padamu. Serahkan dia ke kantor polisi. Song Zizi, aku benci kamu. Jangan senang dulu, aku tidak akan membiarkan kamu lolos. Aduh, suamiku. Jangan marah, ya. Aku tidak bisa diam saja, jadi aku bertindak. Aku tidak bisa melihat anak kita dipukuli oleh 3 anak nak. Kalian berdua, satu dibully di sekolah tidak berani bersuara. Yang satu lagi memulai perkelahian. Membantu keburukan. Papa. Sudahlah, sayang. Karena kamu biasanya galak. Siapa berani bicara jujur padamu? Lagi pula, anak remaja memang sensitif, tapi nanti kalau ada hal seperti ini, harus bilang ke kami ya. Terima kasih. Tidak menyangka akan mendukungku. Kali ini saja ya, nanti harus dengarkan ibumu. Pergi ke tante untuk mengobati luka di matamu, istirahat lebih awal. Baik. Song Zizi.
Aku bersumpah aku salah. Aku akan berbuat baik, tidak berkelahi. Maafkan aku. Jangan marahi aku lagi ya. Berikan tangan, biar aku lihat. Jangan terlalu keras pukulnya. Kenapa nggak bilang kalau terluka? Cuma lecet dikit aja. Memukul, tanganku meleset. Duduk. Nggak usah beneran. Diam, desinfeksi akan sedikit sakit. Sekarang terasa sakit, padahal waktu mukul kamu berani banget. Itu beda, melindungi keluargaku. Sekarang, Kamu mulai percaya aku ingin menjadi bagian dari keluarga ini? kamu memang sedang berubah. Tapi kamu punya banyak catatan buruk. Masih perlu terus diamati. Bos besar bicara langsung. Lupakan saja, yang bersih tetap bersih. Tidur. Kenapa orang ini tidur nyenyak? Jangan-jangan dia menyerap tidur nyenyakku, giliran aku yang susah tidur. Sejak dia datang, aku rasanya tidak lagi mengalami insomnia. Tian-Tian, turun sarapan. Tidak mau, tidak ada selera. Mana bisa, harus makan setiap hari. Tidak usah. Dia mungkin sedih karena kejadian beberapa hari lalu. Mari kita makan saja. Dihianati oleh guru yang paling dia suka, untuk anak seusianya memang sangat menyedihkan. Tapi tenang saja, sayang. Aku akan menghiburnya. Kapan dia mulai memanggil suami dengan begitu lancar? Aku kenyang. Ini kartu untukmu, ada 1 juta. Berapa? 1 juta. Ada 1 juta di kartu. Mulai sekarang, setiap bulan aku akan transfer uang untukmu, sebagai biaya hidup, 1 juta. Kayak presiden di novel, gampang kasih 1 juta. Hidupku kerja keras seumur hidup. Belum dapat nolnya, sepertinya aku dekat jadi wanita kaya. Patut saja aku belakangan ini rajin cari perhatian si kaya. Terima kasih, Papa. Ah, tidak. Terima kasih sayang. Cuma kasih dia 1 juta. Perlu senang banget? Kalau suatu hari aku jadi kaya. Nenek siang. Diao Ao, aku datang. Siapa ya? Kamu nggak bicara aku tutup nih. Jangan tutup, Kim Tian-Tian. Ada apa dengan kamu di Hugh Songji. Sore ini bisa datang ke pertemuan orang tua? Kenapa tidak minta ayahmu? Lupakan saja, tidak perlu kamu datang. Apa lupakan, apa tidak? Datang saja. Ada waktu, pergi beli pakaian baru. Tantian. Hei Tantian, Itu ibumu ya? Ibumu keren. aku bukan ibu yang suka menonjol. Malu banget.
Qin Tian, pandanganmu jelek ya? Gak kenal aku. Bukannya bilang gak perlu datang? Gak perlu aku datang. Masih muda alim. Gak dong. Oke, ini aku sendiri yang pengen datang. Puas? Ayo pergi. Kali ini dapat nilai yang lumayan. Kamu merasa bagaimana? Lain kali berusaha lebih. Rasa aku dapat nilai bagus. Qin Tian, kamu di sekolah sehari-hari ngapain aja? Pakai kaki injak lembar jawaban aja, gimana ujian ini bisa begini? Aku nggak bisa nulisnya. Harus gimana? Kalau dari sini kelihatan, Gen King Yuxia juga kurang bagus. Ibu Qin Tian. Ibu Qin Tian, bisa bicara sebentar dengan Anda? Ibu Qin Tian, silakan minum teh. Ibu Qin Tian. Anda Kiliatan Muda Sekali, bukan orang yang disewa Qin Tian. Oh bukan. Saya ibu tirinya. Oh begitu. Bu guru, tidak perlu khawatir, saya ibu tirinya. Ada masalah bicara saya pasti bantu. Mama Tian. Tian itu pintar tapi kadang dia berpikir agak berbeda. Kalau begini terus, nanti ujian masuk sekolah mungkin tidak bisa lolos. Dengar kabar kalian tidak pernah bantu dia dengan PR, penting diperhatikan. Bisa lebih sering dampingi dia belajar. Di novel harus anak-anak berprestasi? Bukankah anak kaya dilahirkan dengan kemampuan? Tidak bisa memutuskan? Bagaimana kalau saya telepon Nona Qin sebentar? Oh, tidak perlu. Mulai sekarang tugas Qin Tian akan saya tangani. Sebagai ibu tiri, bagaimana bisa membuat ayah dari pihak utama khawatir? Cepat ucapkan, tidak dihitung. Saya harus belajar dengan baik dan maju terus. Cepat, aku rekam video untuk ayahmu. Aku harus belajar dengan tekun. Tidak jadi pecundang. Hanya jadi pahlawan belajar. Aku seharusnya tidak memanggilnya. Ayahku marah juga lebih baik dari sekarang. Ayo cepat lari, seperti itu baru benar. Baru cukup. Sayang. Hasil nilai Tian kali ini buruk, sudah dihukum. Bagaimana hukumannya? Jadi kita lihat di sini. 2, 3, 4 kita mengumpulkannya. 1. Proyek ini. Akan segera terwujud. Saya harus belajar dengan baik setiap hari. Sayang, kamu melihatnya? PAK Qin. Apakah saya berbicara dengan buruk? PAK Qin. PAK Qin. Pak Qin, Rencana ini bagus. jalankan sesuai ini. Selesai. Terima kasih, Pak Qin. Ini. Maaf, saya tidak sengaja. Tidak apa-apa. Kalau saya, pasti marah juga. Tapi kita sudah sepakat. Marah sih marah. Tapi jangan dendam. Pendekar membalas dendam tidak buru-buru, tunggu umur 25 ku balas. Tian, aku sudah memutuskan untuk memastikan kamu bisa masuk King Bei. Aku, ibumu, mulai hari ini akan menemanimu mengerjakan PR. Ada promo di toko online, kaos seharga 299, pakai kupon potongan 30. Tanya, bagaimana bisa beli kaos?
dengan harga termurah? Aku menemukan masalahnya. Akhirnya kamu menyadarinya. Haruskah kita menghitung dulu diskon baru pakai kupon? Tidak. Mengapa kita tidak belanja total 400.000 pakai 2 kupon? Sayang, lihat ini. Paruh pertama semester seperti ini. Paruh kedua semester ini, di akhir semester, bisa kejar lagi. Gimana menurutmu? Bagus. Tapi menurutku, di periode waktu ini, Bisa menambah latihan percakapan bahasa Inggris. Sayang. Kamu benar-benar iblis. Kamu sedang memuji aku. Jangan berpikir berlebihan, hanya memuji. Lihat lagi. dua orang ini berkumpul, benar-benar iblis di antara iblis. Tian-Tian, kamu sekarang tak perlu mempertimbangkan banyak, kita hanya perlu menyelesaikan soal ini, itu cukup. Guru bilang kembangkan pemikiran matematika dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kamu juga bisa cari produk serupa di PengGXX, Buang bilang bisa banding harga di sana. Lebih Qin Tian-Tian, kamu bikin aku marah, kan? tenang dulu. Aku memikirkan ini serius, aku juga sudah tanya guru tentang ini. Dia kok bodoh sekali, nggak tahu. Aku mau minum air dulu. Jangan marah, jangan marah. Kalau marah tubuhmu jadi sakit, nggak ada yang menggantikan. Kenapa aku harus setuju bantu tugas? Apakah ponsel nggak menyenangkan atau TV nggak menarik? Menghadapi ini 100 kali lebih sulit daripada menghadapi Qian You Xiao. Ayah, kamu pulang. Sepertinya suasana belajar sangat intens. Akhirnya kamu pulang. Aku ingat, aku belum menyiram bunga. Di sini, serahkan padamu ya. Menolak pendidikan yang hilang dan biarkan pihak lain merasakannya. Song Zhizi hampirku bikin menangis tadi. Qin Tian-Tian, kamu bangga? Sekarang Qin Yu Xiao pasti juga tersiksa, jadi bisa merasakan betapa besar pengorbananku. Kamu. Kalian ini. Ada apa? Baiklah, Qin Tian-Tian, tak sangka kamu punya dua wajah. Belajar dengan baik di depan ayah. Jadi aku yang dibully, iya? Qin Tian-Tian. Tidak boleh lagi. Tahu. Aku bercanda dengannya, siapa tahu perasaannya begitu sensitif. Qin Tian-Tian. Aku salah. Dia. Tiba-tiba panggil aku Bu. Saya. Dengan berat aku izinkanmu jadi ibuku. Anda. Apa yang kamu katakan? Tanpa diduga, Tian-Tian secara tidak sadar telah menerimanya. Saya rasa saya juga. Hari demi hari, saya tidak mendengar Anda. Tolong ulang. Tidak ada apa-apa, saya tidak akan mengatakan apapun lagi. Anakku tersayang. Sekali lagi dong. Sekali lagi dong. Ayolah sekali lagi dong. Tidak mau. Sekali lagi dong. Bukankah sudah kukatakan padamu? Jika masih tidak bisa, jangan salahkan aku kalau Maafkan saya, Tuan Ho.
Masih menangis. Kamu nangis apa sih? Aku langsung kesal lihat wajahmu. Wanita yang selalu bikin masalah bukan menyelesaikannya. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Gagal, aku akan. Tuan Huo, percayalah padaku. Aku pasti bisa lain kali. Sunny. Selamat anak nakal jahat. Nilai kamu naik, masuk Qingbei High School gak masalah. Song Gigi. Ada apa? Tampil bagus akhir-akhir ini. Apapun butuh, bilang padaku. Aku ingin pergi ke satu tempat. Apa? Jangan lihat aku cuma seekor domba, kepintaran domba tak terbayangkan. Jangan lihat aku seekor domba. Tidak usah nyanyi lagi. Tetangga mau lapor polisi. Nggak mau, masih banyak lagu belum dinyanyikan. Mau latihan selama liburan. Saat kembali ke sekolah, aku mau mengejutkan semuanya. Cepat panggil pelayan bawa minuman, mau bersenang-senang lagi. Kalau Qin Yu Xiao tahu membawanya, Mungkin akan marah besar. Nona. Ini minuman untuk kalian. Sampai disediakan minuman. Terima kasih. Nih, belum pesan bernyanyi dapat minuman. Jangan lihat aku hanya seekor domba. Song Gigi. Harus pergi ke toilet. Jangan ganti laguku dong. Aku juga nggak nyanyi lagu anak-anak kok. Apakah AC-nya terlalu panas ya? Kenapa rasanya? Song Gigi. Kali ini, aku pasti akan membuatmu membayar. Mama. Tian-Tian, maaf Bu Guru Roro ya. Minggir, mau cari mama aku. Qin Tian-Tian, Kamu sudah tidak tahu malu ya? Kamu seperti anjing. Ayah, ibu diculik orang. Tuan Muda. Nyonya sudah ditemukan? Belum. Mereka memakai penghalang sinyal. Tapi teknisi kita harusnya segera punya info. Bicara. Dia di mana? Tuan Qin. Kalau aku nggak mau bilang, kamu mau mencekiku. Silakan. Mati di tanganmu. Nggak buruk juga. Tapi kalau aku mati, kamu nggak akan tahu Song Zizi di mana. Gila. Iya, aku memang gila. Tuan Muda, kabar posisi Nyonya. Cari Zizi, blokir keluarga Jiang, membuat mereka tidak punya tempat di Kyoto. Juga dia. Bawa ke kantor polisi, siap Tuan Muda. Gadis cantik, hari ini seseorang membayar agar aku melayani kamu dengan baik. Sebaiknya kamu patuh, atau aku bisa berurusan denganmu hari ini. sedang lakukan apa? Kamu benar-benar sangat kejam, wanita. Tidak masalah. Aku punya banyak waktu hari ini.
Aku akan menghabiskan waktu berkualitas bersamamu. Lepaskan. Ambil orang ini. Ikatlah. Bu, apakah ibu baik-baik saja? Ini salahku bersikeras agar kamu ikut ke karaoke. Ini semua salahku. Tidak. Ini bukan salahmu. Beraninya kau memukul ibuku. Beraninya kau menindasnya. Tuan muda. Bawa orang ini dan wanita ke kantor polisi. Baik. Zizi. Sudah tidak apa-apa. Aku antar kamu pulang. Qin Yu Xiao. Aku kepanasan. Jantungku berdebar cepat. Kamu kenapa tampan sekali? Qin Yu Xiao. Bantu aku. Kenapa pinggangku sakit sekali? Ini terlalu disiplin, ya. Semalam kita sibuk semalaman, pagi-pagi sudah ke kantor lagi. Nyonya, aku masuk ya. Nyonya. Ini sarang burung merah Tuan muda suruh aku buatkan untuk... Biar hari ini kamu bisa makan dengan baik. Terima kasih, Buang. Aduh Nyonya. Jangan malu Buang, saya sudah tua, sudah lihat semuanya. Sarang burung darah ini Adalah suplemen terbaik. seperti Anda hamil, pemulihan pasca melahirkan. Semuanya sangat baik. Buang. Saya mengerti, terima kasih. Anda lanjutkan pekerjaan. Baik, beristirahat saja. Hang. Oh masih malu. Anak-anak muda ini benar-benar penuh energi. Kemarin malam saya bangun untuk minum air, dua orang ini masih sibuk. Sepertinya sebentar lagi keluarga Qin akan kedatangan anggota baru. Kakek bilang makan malam di Kamu duluan aja. Selesai rapat jemput Tianxian dari sekolah. rumah lama. Ingat di buku asli, pemilik difitnah oleh Jiang Roro, katanya menyiksa Qin Tiantian. Tapi sekarang Jiang Roro sudah masuk ke dalam. Perjalanan ke rumah lama ini akan jadi baik atau buruk ya? Halo kakek Qin. Zizi sudah pulang, ayo duduk. Gigi, teh yang diseduh kakek. Coba rasakan. Anak baik. Belajar setiap hari. Semakin hari semakin bagus. Terima kasih atas bantuanmu. Itu yang Rau-Rau. Aku sudah dengar. Dia sangat jahat. Kamu merasa tersakiti ya?
Kakek, Tian-Tian memang pintar dari awal. Saya mendorongnya untuk belajar baik. Sedangkan Jiang Roro sudah mendapatkan hukuman hukum sekarang. Ia sedang dipenjara. Saya baik-baik saja. Gigi, kamu memang pengertian. Aku sudah tahu sebelumnya. Keluarga Huo menyebar cerita palsu tentangmu di luar sana. Penguru's Cui, bawa barang yang saya siapkan untuk menantu. Nyonya muda, Ini hadiah dari Tuan Qin untuk Anda. 3 Villa. 1 Lamborghini, cek tunai 30 juta, dan hotel bintang 5 mewah. Wow, ini terlalu mewah kan? Seandainya aku bisa menghasilkan semua ini sendiri, harus mulai kerja dari zaman negara berperang. Kakek Qin, ini terlalu banyak kan? aduh. Sedikit pun tidak terasa. Ini, baru mulai, kan? Kakek. Anda terlalu pilih kasih. Terlalu baik kepada kakak ipar. Siapa yang mempersilakanmu masuk? Kakek. Kita ini keluarga. Saya dengar Anda ada jamuan keluarga, jadi saya berkunjung mengingatkan. Hotel Qin dikelola oleh wanita yang bukan keluarga. Sepertinya kurang cocok. Tak disangka Jiang Rouro yang tak berguna itu begitu tidak dapat diandalkan. Kelihatannya aku harus turun tangan sendiri. Kata-katamu menarik. Saya ini menantumu yang sah di keluarga Qin. Tapi kamu, proyek kamu di barat kota rugi 30 juta. Warisan keluarga Ho tebal, tapi gak tahan kamu boros begini. Kamu. Benar, kan? Ya. Minggu lalu ayahmu masih telepon minta maaf padaku. Katanya kamu lagi-lagi dari rekening perusahaan. Menyalahgunakan dana, karena kita kerabat. Saya tidak menentu. Kamu datang hari ini, apa pikir bisa menipu saya, orang tua? Kakek, ada orang-orang ini. Tidak punya kemampuan. Masih pikir orang lain seperti dia. Hari ini adalah pesta keluarga Qin. Penguru's. Antar tamu. Tunggu sebentar, kakek. Lihat ini dulu sebelum memutuskan. Mau usir aku ya? Aku pergi. Foto mesra diambil oleh pemilik asli dan Huo Mingchen. Sekarang, benar-benar menjebak aku. Kakek. Lihatlah. Ini yang Andelin. Menantu baik. Bagaimana dia sebelumnya memperlakukan? Perlu aku jelaskan di depan semua orang? Diam kamu. Itu semua sudah berlalu. Siapapun jangan bicarakan. Kakek Qin orang baik. Pemilik sebelumnya benar-benar mengecewakan semua orang yang tulus padanya. Huo Mingchen. Menggunakan masa lalu untuk keuntungan membuatmu terlihat rendah. Kakek. Kesalahan masa lalu, saya akui. Lalu yang ini? Ini. Dokumen rahasia bisnis yang diambilnya dari sistem internal Qin. Ya Tuhan. Berapa banyak masalah yang ditinggalkan oleh orang sebelumnya untukku? Ah. Kakek, Anda. Usir dia keluar. Semua barang ini jangan disisakan, bakar semuanya. Pak Qin, Anda sudah bekerja keras. Maaf ya. Siapa yang tidak pernah salah pilih orang? Semua sudah berlalu. Paman. Lihatlah. Inilah wanita yang Anda nikahi.
Dia dulu ada di tempat tidurku. Sekarang jauh lebih penurut. Dan yang ini bukti dia mengkhianati keluarga Qin. Yakin masih mau melindunginya? Xiao, tenanglah. Habis sudah. Qin Yuxiu memperhatikan muka. Jangan-jangan mau pukul aku? Pegang dia. Pegang dia. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu telah menghancurkan? Kenapa? Apakah kamu takut menghadapi? Huo Mingchen, Apakah kamu berpikir bisa menipuku? Selama bertahun-tahun, tindakanmu terhadap perusahaan, aku tahu, telah memindahkan aset perusahaan. Membocorkan kontrak kesaingan. Kalau bukan karena kamu keluarga. Kamu pikir kamu masih ada di sini? Tentang foto-foto itu. Itu masa lalu istriku. Tidak ada hubungannya denganmu, tidak perlu kamu nilai. Tapi kalau pakai cara licik ini, mengancam keluarga Qin, Huo Mingchen. Dulu aku muda bodoh. Kamu menipu saya. Qin Yuxia. Sebelum bertemu denganmu, hidupku kesalahan. Tapi dengan dia, aku percaya padamu. Sudah cukup. Sedang akting romantis apa kalian di sini? Negatifnya masih ada padaku. Besok aku biarkan orang di kota New York, Chin. Dulu kayak apa sih? Sayangnya kamu udah nggak ada kesempatan. Pak. Tuan Muda. Kakek dari keluarga Hao menelepon. Katanya mau menghapus Hao Mingchen dari daftar keluarga. Selain itu, keluarga Hao bersedia menyerahkan proyek kerjasama dengan Qin sebagai Sebagai permintaan maaf, sudah seharusnya begitu. Song Shishi. Qin Yuxia, jangan senang dulu. Cepat atau lambat. Kenapa belum makan sih? Aku lapar. Ngapain bengong semua? Ayo makan. Zizi. Mingchen bertahun-tahun ini membuatmu merasa tidak enak. Ayo makan malam. keluarga Qin baik padaku. Bagaimanapun, kedepannya aku tidak akan mengecewakan ketulusan mereka. Jizhi, waktunya makan. Sungguh harum. Tian, perlu makan lebih banyak. Harus makan banyak saat tumbuh. Baik, kakek. Xiao, perusahaan sudah stabil. Mungkin kamu harus mempertimbangkan punya anak dengan Zizhi. Batu. Aku merasa kesepian sendirian. Aku juga ingin adik. Gigi. Bukan aku mendesakmu ya, tapi kamu kan masih muda. Kalau kamu mau fokus karir, kami sangat mendukung. Seperti Xiao. Nenek. Mama. Nenek dari ibu. Semua wanita karir. Keluarga Qin memang sangat mengutamakan wanita karir. Karyawan wanita di grup Qin. Jumlahnya juga cukup besar. Mama. Ada sesuatu ingin kamu lakukan? Siap. Semua akan mendukungmu. Ngomong-ngomong soal itu, aku jadi ingat. Kakek aslinya meninggalkan galeri untuknya. Tapi diambil oleh ayahnya. Diberikan pada adik yang dibanggakan, harus aku ambil kembali. Sayang. Aku ingat kakek meninggalkan galeri untukku. Ingin mengambilnya kembali. Bisa, nggak masalah. Serahkan pada. Kenapa? Suamimu punya kemampuan ini.
Sekarang Qin Yus memang baik padaku. Perasaan manusia berubah cepat. Setelah mendapatkan kembali, aku harus mengurusnya dengan memiliki usaha sendiri adalah kepercayaan diri yang abadi. Zizi. Barusan kakek bicara soal punya anak. Kamu ingin punya anak nggak? Merawat anak itu capek banget. Punya satu Qin Tian udah cukup. Kalau nambah lagi pasti pusing. Tentu aja nggak setuju. Ternyata, dia masih nggak cinta sama aku. Tidak mau punya anak denganku. Apa dia sedang mengujiku? Jangan-jangan dia pikir aku cari keuntungan lewat anak dari harta keluarganya? Begini, tenang saja. Aku tidak tertarik dengan harta keluarga Qin. Aku sama sekali tidak akan merebut yang menjadi milik Tian. Bu. Kau membuatku tertawa sampai mati. Keluarga Qin kami punya perwalian keluarga. Tidak akan ada drama rebutan warisan. Keturunan. Semua menerima dividen dari perwalian untuk biaya. Tidak perlu khawatir soal penghidupan. Tian benar sekali. Kalau kamu berpikir begitu, jangan khawatir. Keluarga Qin kami ingin memperbesar usaha. Begini ya, keluarga kaya sebenarnya. Pantas saat pertama kali bertemu dengan Qin Tian, dia mengeluh tentang keluarga Song yang kecil. Song Jizi. Itulah adik sialan pemilik asli. Song Sheng kan, setelah ibu pemilik meninggal, ayah brengsek langsung berkata bahwa warisan keluarga milik adiknya. Benar-benar orang kuno yang mementingkan anak laki-laki. Tunggu saja. Ibu pemilik meninggal lebih awal. Di keluarga Song, hanya kakek pemilik asli yang menyayanginya. Pemilik belajar seni, kakek serahkan galeri kepadanya. Tapi bisnis galeri ini buruk. Sekarang sudah saya yang pegang. Saya harus cari cara supaya bisa bangkit. Benda sendiri diambil orang lain. Pasti sangat marah. Hu Mingchen. Kamu masih berani datang mencariku. Lihat dirimu sendiri sekarang. Benar ternyata rumor itu benar. Sekarang kamu jadi pria tunawisma. Siapa yang harus disalahkan? Kita berdua tahu. Tuan Song. Song Jiji ambil galeri kamu. Sekarang hidup sulit kan? Kita sekarang sama terjebaknya. Oh. Jadi, katakan padaku. Apa gunanya, bantu dapatkan kembali milikmu. Sekalian balas dendamku. Qin Yuxiao dan Song Jiji. Jangan harap bisa hidup tenang. Selesai. Berkat otak hewan di kehidupan sebelumnya. Pendapatan galeri kuartal depan naik 20%. Tidak masalah. Lihat APA. Tertawa begitu senang. Tidak ada. Baru selesai acara pembukaan galeri dan rencana bulan depan. Bagus, kamu istri saya. Pikiran bisnis yang hebat. Tentu saja. Tapi berkat kakek yang membantu promosi hotel kami. Kenapa kamu dekat dengan saya? Takut ya? Kamu sekarang istri sahku. Dia makin ahli bikin baper.
Waduh, sekali langsung kena. Aku ternyata hamil. Gimana nih? Bilang ke Qin Yuxia sekarang? Aku gak tahu dia mau anak ini atau enggak. Lupakanlah, tidak mau pikir 3 bulan pertama kehamilan belum stabil. Nanti saja, bayi ini adalah anak saya. Galeri akan segera mengadakan acara besar, itu yang paling penting. Song Zizi. Sebentar lagi. Kamu tak bisa tersenyum. Para tamu, selamat sore. Terima kasih atas kehadiran Anda di Pesta Apresiasi Galeri Songzi. Selanjutnya mari kita beri tepuk tangan untuk Nona Song Zizi untuk naik ke panggung dan memberikan pidato. Bosnya mana? Bagaimana ini? Telepon juga tidak bisa dihubungi. Kenapa belum datang? Semua. Menyesal harus beritahu kali. Siapa ini? Tidak tahu. Nona Song Zizi diduga terlibat dalam kegiatan pencucian uang ilegal di galeri. Saat ini sudah diterima untuk tidak bisa hadir. Galeri terlibat pencucian uang. Karya seni memang sering digunakan untuk pencucian uang. Tentu saja kalian tidak bisa temukan Song Zizi. Karena dia sudah lari bawa uang. Polisi akan menutup tempat ini. Kalian tidak pergi. Ingin tetap di sini sebagai tersangka pencucian uang ilegal? Sungguh sial. Tidak menyangka. Dia ternyata orang seperti itu. Di mana ini? Bukankah aku sedang menuju acara terima kasih galeri? Tian-Tian, bangunlah Tian-Tian. Tion. Bu. Kita ini. Dikulik. Tian-Tian. Tuan Muda Qin. Akhirnya giliran kamu. Huo Mingchen. Kenapa lagi-lagi kamu? Kamu seperti kecoa yang tidak bisa mati. Tidak baik, direktur perusahaan dipenuhi wartawan di luar. Beba apa pemegang saham datang marah-marah minta penyel. Bu belum ditemukan juga? Iya. Galeri dituduh pencucian uang, dan sopir tuan muda dipukul sampai pingsan. Sekarang ada di rumah sakit. Tuan muda masih belum ditemukan. Kelihatannya ini sudah direncanakan sejak lama. Tuan Qin, sekarang saham Qin jatuh karena skandal istri Anda. Cepat cari solusi. Iya, kalau terus begini, bagaimana kalau sahamnya dibekukan? Qin Group terlibat pencucian uang. Sepatlah, katakan sesuatu. Sebagai Presiden Qin Group, saya memberitahu semua orang. Jika saya, istri saya, serta Qin Group melanggar hukum, saya akan bertanggung jawab. Kalau sumpah itu ada gunanya. Apa gunanya polisi? Saya sarankan, sekarang perusahaan Qin diserahkan kami, keluarga Huo, biar aman. Karena, setelah ini, Direktur Qin ke kantor polisi memberikan pernyataan. Kalau siapa saja mengalami kerugian finansial, saya, Qin Yuxia, akan mengganti dengan akun pribadi saya. Karena Direktur Qin sudah menjamin, kami juga lega. L'Agi puis la Camille Semua Pernamanda pas Bantuan dari Tuan Qin. Kalian memang benar-benar santai ya. Tuan Huo, bicara lebih sedikit. Kemampuan Tuan Qin sudah terbukti. Tant pas Bantuan Keluarga Qin. Dengan pengetahuan bisnis keluarga Huo, sulit menghasilkan uang. Tujuan datang hari ini. Kami ingin penjelasan, bukan menendang Presiden Qin saat jatuh. Saya dangga. Kau dan kelompokmu yang tidak berguna. Hubungan terputus. Jika Anda tidak bisa mendidik putra Anda, bagaimana bisa mengelola grup Qin? Anda. Kita lihat saja nanti. Pak Qin, kami juga pamit. Terima kasih atas kerja keras Anda. Itu adalah rencana yang disusun oleh keluarga Huo. Zhang Zu. Pergi cek Hi Mingchen. Baik. Qin Tian-Tian dan Song Zizi di tangan saya. Kalau mau mereka hidup, Datang sendiri ke gudang timur kota, jangan lapor polisi. Presiden Qin, kamu mau kemana? Lepaskan aku dan ibuku. Ayahku datang, pasti tidak akan membiarkanmu lolos.
Bocah kecil, sifatmu lumayan besar. Aku kasih tahu kamu. Dengan kalian di tangan saya, bahkan jika ayahmu datang, dia juga harus memohon agar saya melepaskan kalian. Kamu akan kena karma nanti. Karma. Aku sekarang sudah tidak punya apa-apa, apalagi takut karma. Huo Mingchen. Tenanglah sedikit. Lepaskan kami berdua. Nanti ketika Qin Yuxia ada kemungkinan memberimu jalan keluar. Dan kamu. Aku nggak tahu kamu kenapa jadi begini. Harus banget menentangku. Qin Yuxiao. Dia bisa datang menyelamatkanmu, paman tersayang. Suami baikmu. Dia sendiri sudah kesusahan. Apa yang kamu lakukan padanya? Kenapa terburu-buru? Nyawa kalian sangat berharga. Oh. Biar kalian lihat. Betapa ramai. Di luar sana sekarang. Galeri Song terlibat beberapa kasus pencucian uang. Direktur Galeri Song, Song Zizi. Sekarang belum diketahui keberadaan. Song Zizi adalah istri Presiden Grup Qin. Qin terkena dampak, saham anjlok, berisiko berhenti diperdagangkan. Saya tidak mencuci uang, Anda mencemarkan nama baik saya. Tunggu sampai kamu selamat keluar, baru jelaskan ke polisi. Ekspresi Qin Yuxiao. Pasti sangat menarik sekarang. Benar-benar penasaran. Ayah pasti akan datang. Dia akan menemukan kita. Tontion. Ternyata datang begitu cepat. Aku datang sendiri. Biarkan mereka pergi. Qin Yuxia. Qin Yuxia. Tahanlah. Suaramu yang sedih. Aku sudah sangat bosan mendengarnya. Tanda Tangani. 51% saham Qin. Transfer tanpa syarat kepada saya. Anda tidak punya pilihan selain bernegosiasi sekarang. Huo Mingchen. Kamu menculik keluargaku. Hanya demi ini. Tanda tangan. Kalau tidak. Aku buat wajah cantik istrimu ini boom. Hancur. Aku tanda tangan. Jangan Qin Yuxia. Lepaskan dia. Aku suruh kamu lepaskan. Aku suruh kamu berhenti. Qin Yuxiao. Sekarang kamu tidak berhak menuntut apapun dariku. Aku maksud melepaskan orang. Tapi aku tidak bilang. Melepaskan keduanya. Kamu mau aku. Qin Yuxia. Bawa Tian pergi. Jangan pedulikan aku lagi. Orang gila ini. Sudah dapat barang masih belum pergi. Kalau di sini, semua bakal kacau. Tidak bisa. Aku harus pergi duluan. Paling tidak sebelum orang datang. Aku tidak bisa biarkan Zizi dan Tian celaka. Paman yang kusayangi. Sekarang pilihan bahagia ada dua. Istri. Atau anak. Kau punya 10 detik. Kalau kau nggak bisa milih, aku yang akan. Singkirkan satu.
Selamatkan Tian Qin Yuxia dulu. Mama Janggon. Tunggu sebentar. Begini, Aku tukar satu orang aku dengan mereka berdua. apa gunanya nyawamu untukku? Yang kuinginkan adalah menyiksamu sampai mati. Kenapa? Sulit memilih ya. Tidak apa-apa. Buyer ku bantu analysis. Paman. Lihat sini. Sini. Tapi dia mengandung anak kandungmu. Bagaimana? Kejutannya? Dia menyembunyikannya, tidak berniat memberitahumu. Bagaimana kamu tahu? Aku sudah mengawasi kalian lama. Kamu tahu kenapa dia takut memberitahumu? Karena dia tidak berniat melahirkan anakmu, dia tidak peduli padamu. Qin Yu Xiao. Jangan dengarkan dia omong kosong. Aku tidak berniat sengaja menyembunyikannya darimu. Dan kamu, Qin Tian Tian. kamu benar-benar mengira kamu adalah tuan muda grup Qin? Kamu hanyalah anak dari pelayan keluarga Qin. Qin Yuxia kasihan padamu yang tidak punya orang tua. Keturunan dari pelayan. Bisa panggil Qin Yuxia ayah. Ayah. Apa yang dia katakan itu benar? Aku bukan anakmu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Waktu itu, orang tuamu menyelamatkanku. Mereka meninggal dalam kobaran api. Mereka mengorbankan hidup agar aku selamat. Sekarang kita adalah keluarga. Kamu selamanya adalah anakku. Ternyata masa lalu Tian pahit. Aku pikir. Sebuah drama yang sangat mengharukan. Keturunan sang penyelamat, darah daging, Qin Yuxia. Kamu pilih. Siapa yang harus mati? Huo Mingchen. Sebaiknya kamu jangan gegabah. Oh ya, Ceritaku tadi belum selesai. Kebakaran itu aku yang melakukan. Aku memang mau menghabisimu. Kenapa kamu selalu lebih unggul dariku? Kenapa semua orang selalu di sekitarmu? Orang tua kamu sendiri yang cari mati, masuk untuk selamatkanmu. salah siapa? Salahmu sendiri. Huo Mingchen. Keluarga kami sangat baik padamu. Kenapa kamu tega melakukan ini? Kenapa mereka sangat menganggapmu penting? Kenapa semuanya diserahkan padamu? Kenapa? Hao Mingchen. Aku mohon padamu. Bunuh saja aku, bebaskan anakku. Zizi. Jangan buru-buru. Anak kecil. Sekarang aku kasih kamu pilihan. Ambil peso dan bunuh perempuan ini. Atau Aku tembak ayahmu sampai mati. Cepat pilih. Tian Tian. Aku tidak mau. Anak kecil. Nguyen yakin. Janin saat ini sangat sehat. Namun tadi Anda terlalu emosional, Anda harus beristirahat dengan baik. Terima kasih. Zizi.
Kamu sudah menderita. Jika kamu belum siap untuk anak ini, atau tidak menginginkannya, saya menghormati pilihanmu. Qin Yuxia, kamu ingin mempertahankan anak ini. Apakah karena tanggung jawab? Atau karena... Saat kakek pertama kali bilang kita harus pernikahan kontrak, sebenarnya aku tidak mau. Setelah orang tuaku meninggal dalam kebakaran, aku terbiasa sendirian. Aku ingin mengurung diri. Kupikir tidak ada yang tidak bisa berubah di dunia ini. Sampai kamu muncul. Seperti seberkas cahaya. Awalnya aku merasa silau. Ingin menghindar. Tapi kemudian, aku mulai terbiasa. Setiap hari kamu mondar-mandir di rumah. Seperti anak kecil. Setiap hari kesal dengan Tian-Tian sampai marah-marah. Tapi tetap serius mengerjakan soal dengannya. Aku mulai perlahan percaya bahwa benar ada seseorang yang hanya melihatnya muncul, langsung merasa dunia ini tidak seburuk itu. jadi. Song Zizi. Aku ingin bilang, aku mencintaimu. Maaf Qin Yuxia. Aku sembunyikan darimu. Aku tidak ingin menolak anak kita. Aku hanya takut. Aku takut semua ini tidak nyata. Ini seperti mimpi. Apa kamu tahu seberapa takutnya aku kehilanganmu? Qin Yuxiao. Aku juga sangat mencintaimu. Sudah berlalu. Sekarang ada kamu. Ada Tian-Tian. Dan ada anak kita. Aku akan menangani semuanya. Song Zizi. Terima kasih. Membiarkan aku bisa datang ke sini, menjadi dirimu. Tian-Tian. Tian-Tian, kau akhirnya sadar. Hati-hati. Dokter sudah bilang, kau sudah baik-baik saja. Itu yang dia katakan. Orang tua saya. Maafkan aku, Tian-Tian. Aku seharusnya memberitahumu awal. Orang tuamu menyelamatkanku dalam kebakaran itu. Dengan mengorbankan nyawa mereka, agar aku bisa hidup sampai hari ini. Jadi, Tian-Tian, kau adalah kelanjutan hidup mereka. Dan juga anakku, Qin Yuxia. Tian-Tian. Kamu selalu jadi kebanggaan ibu. Aku ingin kembali ke nama keluarga asliku. Meskipun aku tidak ingat seperti apa wajah mereka. Tapi aku ingin mengenang mereka dengan cara ini. Baik. Tapi aku perlu kamu ingat. Walau apapun nama keluargamu, kamu selalu akan menjadi anakku, Qin Yuxia. Kita selamanya keluarga. Kali ini tidak peduli berapa kali bantah. Konspirasi ada di internet. Tuduhan pencucian uang. Kami benar-benar tidak bisa melepaskan diri. Tidak apa-apa. Krisis juga bisa jadi peluang. Kita tunggu saja lagi.
Keluarga Huo mengandalkan keluarga Qin bertahun-tahun. Tak disangka, balasannya malah tanpa basa-basi. Tamak besar akan rugi. Ada orang. Setelah kenyang, malah jadi ancaman. Tapi menurutku ada yang aneh dengan ini. Keluarga Huo tak paham seni. Cara pencucian uang mereka luas. Di balik ini, pasti ada yang memberi petunjuk. Maksudmu? Keluarga Song? Tuan Qin, sudah diselidiki dengan jelas. Huan Mingchen mengakui, Song Sheng merencanakan kasus pencucian uang dan menjebak nyonya. Tapi polisi belum menemukan bukti langsung dan Song Sheng sudah tidak ada di dalam negeri lagi. Aku ingat dalam buku aslinya, keluarga dari tokoh utama adalah sekelompok orang jahat. Song Sheng sejak kecil seperti itu. Apa yang tidak bisa didapatkan, dia pasti akan menghancur. Dia juga selalu membalas dendam. Setelah ini, dia tidak akan berhenti. Zizi. Saat keluar rumah, bawa pengawal. Aku khawatir dia akan bertindak nekat. Berdiam diri bukan solusi. Kalau dia melakukan hal kotor, pasti ada jejak yang tertinggal. Ayah, aku kembali untuk melihatmu. Melihatku. Ingin memastikan aku mati, supaya adikmu tak punya sandaran, bukan? Adik. Dia adalah buronan. Bersembunyi di luar sana, aku khawatir yang bisa merawatmu nanti. Aku, anak pemberontak ini. Camus. Kalau bukan karena kamu ambil galeri itu, adikmu akan melakukan hal ini? Masih menyalahkan adik Pergi, c'est Gérard Pergi dari sini. Galeri itu kakek tinggalkan untuk saya, tertulis jelas. Kenapa disebut merebut? Hari ini saya datang untuk tanya satu hal. Song Sheng pakai galeri saya untuk cuci uang. Kamu tahu atau tidak? Tentang Song Sheng pakai galeri saya untuk cuci uang, kamu tahu atau tidak? Aku nggak tahu kamu ngomong apa. Ayah. Dulu waktu aku kecil, ayah gendong aku di bahu. Kenapa setelah adik lahir semuanya berubah, aku malah jadi orang luar? Aku sudah membesarkanmu, sekarang menikahkanmu dengan orang kaya. Belum cukup? Kamu malah datang ke sini untuk mengungkit masa lalu. Kelompok Song Sheng sudah mengaku. Dia seperti tikus, bersembunyi di luar negeri. Uangnya gak bisa dibawa, identitasnya tidak bisa. Berapa lama dia bisa bertahan? Lebih baik kamu sarankan dia pulang dan menyerah, masih ada harapan. Kalau tidak, cepat atau lambat dia mati di jalan. Apa yang harus kita lakukan? Ayah. Meskipun tidak menyukaiku, darahmu mengalir dalam diriku. Dia tidak bisa membuatmu menikmati tua. Aku bisa memberikannya kepada kamu. Kamu harus pikirkan baik-baik. Di kehidupan sebelumnya, aku pelajari taktik psikologi demi hasil. Aku tidak percaya kamu bisa tidak tergerak. Mau ngapain? Di sini bukan anggota tidak boleh masuk. berapa harganya? Buatkan kami keanggotaan paling mahal. Jangan mengira uang jadi hebat. Keanggotaan di sini bersifat rekomendasi. Tidak bisa beli dengan uang. Pergi. Tidak bisa. Pasti ada masalah di dalam sini. Kita lihat ada cara lain. Saya punya cara bodoh. Tuan Muda, Sezue Perinta Honda, Seiya melaporkan kasino. Polisi menemukan kasino bawah tanah untuk pencucian uang. Song Sheng bersembunyi di sana.
Catatan imigrasinya ternyata palsu. Sudah datang. Jadi, sementara ini begitu dulu. Terima kasih atas kerja kerasmu, asisten Zhang. Gajimu akan kami lipat 3. Song Zizi. Kamu memanfaatkan saya. Song Sheng berbuat salah, harus menerima hukuman. Aku bilang, bagaimanapun kamu ayahku. Aku tetap akan bantu kamu di hari tua. Ayahmu begitu pilih kasih. Kamu pasti dulu mengalami banyak kesulitan. Tapi sekarang semuanya jadi manis, kan? Bos, apakah kita benar-benar harus tutup? Galeri kita memang kena masalah. Meski bos bersih, tapi Song Sheng memang gunakan galeri untuk cuci uang. Jangan khawatir. Bahkan jika galeri tutup, aku akan mengatur untuk kalian. Uang kompensasi yang harus dibayar tidak akan berkurang. Dan aku juga akan menulis surat rekomendasi sendiri untuk kalian. Aneh. Anak ini sudah datang beberapa kali. Setiap kali. Selalu melihat lukisan ini. Adik kecil, kamu suka lukisan ini ya? Adik kecil, kamu suka lukisan ini ya? Maaf. Maaf mengganggu, Pak Song. Xiaoyu tidak sengaja datang lagi ke sini. Tidak apa-apa. Lihat dia sering datang sendiri ke sini melihat lukisan, jadi tanya saja. Dia tidak melakukan apa-apa. Maaf PK Song, Xiaoyu autisme. Ayahnya pergi, saya kerja sendiri. Benar-benar sulit menjaganya. Dia suka melukis, sering ke galerinya untuk melihat lukisan, lalu belajar melukis di rumah. Boleh saya lihat lukisan yang dibuat oleh Xiaoyu? Qin Yuxia, lihatlah lukisan ini. Apa kamu panggil saya apa? Ah, tidak penting. Cepat lihat lukisan ini. Komposisi dan warnanya. Sangat profesional. Kamu yang melukis? Lukisan anak perempuan 8 tahun. Dia kadang datang ke pameran dan melukis dari ingatan. Dalam dunianya, hanya ada warna dan emosi murni. Sangat berbakat. Kamu ingin membantunya. Karena galeri sudah ternoda. Manfaatkan bantu anak seperti Xiaoyu, lakukan amal, bantu keluarga khusus. Begitu, aku juga tak mengecewakan kakek di alam sana. Oke. Aku akan hubungi kurator terbaik, media, dan semua sumber daya keluarga Qin. Semua untuk mendukungmu. Terima kasih, Qin Yuxia. Berhenti panggilnya sembarangan. Sayang. Bos. Kabar menyebar, banyak orang cari tahu pameran seni kita dan bilang akan mendukung. Mereka yang du manche cam kita, sekarang malah manche cam yang meunier bar fitna. Tampaknya ketulusan memang bisa dibalas dengan ketulusan. Biar aku lihat apa yang mereka katakan di internet. Ada apa?
Siapa yang bikin kamu kesal? Reputasi galeri mulai membaik. Tapi entah kenapa di internet muncul banyak komentar buruk. Mereka bilang aku. Gunakan amal anak untuk bersih-bersih. Bilang aku kakak kandung Song Sheng, pasti bukan anak baik-baik. Sampai bawa-bawa soal gen. Bilang kalau keluarga Song punya gen kriminal. Menurutmu mereka punya otak enggak sih? Jangan lihat komentar negatif. Sekarang banyak orang gak bisa berpikir mandiri, sedikit-sedikit terbawa arus. Zizi, kamu sangat baik. Aku percaya kamu. Melakukan apa saja bisa sukses. Kalah satu galeri itu tidak penting. Keluarga Qin bisa menanggungnya. Ternyata internet itu benar. Percaya padamu lebih menyentuh daripada dialog drama. Dan jangan lupa, sekarang kamu sedang hamil. Kamu harus makan yang baik. Aku memang tidak bisa makan. Tidak bisa makan juga harus. Ini adalah Ibu Xiaoyu. Ini Ibu Xiaoyu. Nyonya Song benar-benar membantu kami. Semoga orang-orang berhenti mencaci orang baik. Pahlawan keluarga kami. Lihat. Itu Ibu Xiaoyu. Dia sedang membelaku. Apa kamu yang menyuruh orang mencarinya? videonya dia kirim dengan sukarela. Ada banyak keluarga yang dibantu galeri juga yang berinisiatif mengirimkan. Saya juga. Cuma sedikit investasi promosi ke departemen publikasi. Mengeluarkan sedikit biaya. Sekarang kamu sudah tenang, kan? Tuan Muda, ada masalah. Song Sheng kemarin lusa. Kabur saat bebas. Sampai sekarang belum tertangkap. Apa? Ayahku tak angkat telepon. Aku sudah suruh orang untuk periksa. Keluarga Song sudah pergi. Jangan takut sendiri, keamanan rumah sudah aku tingkatkan sepenuhnya. Dia hamil. Kaki bengkak begini. Pasti sakit saat jalannya. Istirahat dulu. Kerja bagus. Men adalah direktur di Qin, bantu pijatkan kaki saya. Kalau ada yang berani bicara sembarangan. Kamu adalah istriku. Hizi. Besok aku akan minta Buang panggil seorang pengasuh profesional. Supaya lebih bisa merawat dengan baik. Baik. Semua menurutmu. Mama. Hari ini merasa lebih baik? Masih muntah parah? Lumayan, agak lemas. Besok ke rumah sakit untuk cek kehamilan. Sudah terbiasa dengan kehidupan SMA? Agak capek, tapi masih bisa tahan. Tidak. Sayangnya, Mama ada adik di dalam perut, jadi gak bisa menemani Tian tiap hari kerjakan PR. Aku yakin kamu pasti bisa melakukannya sendiri. Mama. Kenapa? Bu? Kenapa? Apa ada masalah dengan kehamilan? Cepat panggil ambulans. Hubungi ayah, cepat. Bu mulai berdarah. Cepat panggil sopir, bawa Mama ke rumah sakit. Tuan Muda. Situasinya darurat. Sebaiknya tunggu Tuan kembali dulu. Kenapa kamu halangi aku menyelamatkan ibu? Cepat minggir.
Tuan Kin. Untung dibawa tepat waktu. Jika terlambat beberapa menit, akibatnya fatal. Nyonya dan janinnya. Sudah keluar dari bahaya, tapi janin terkena dampak terlalu besar. Harus hati-hati ke depannya. Dokter, kenapa ibu tiba-tiba seperti ini? Dari gejalanya, ibu hamil salah konsumsi obat atau makanan yang memicu sirkulasi darah. Diet ibu hamil harus sangat hati-hati, tidak boleh sembarangan. Tuan muda, kakak Lan melarikan diri. Kami menangkapnya. Bawa masuk. Bawa masuk. Bawa dia ke dalam. Tuan muda. Aku dijebak. Supplement itu dibawa oleh Tuan Muda dan bukan olehku. Tuan muda sebelumnya sering mengeluh kalau dia tidak mau adik. Mungkin saja dia yang melakukannya. Kamu berbohong. Hari ini kamu yang tidak menelepon ambulans dan menghalangi aku agar tidak membawa ibu ke rumah sakit. Aku berikan kamu kesempatan lagi. Kalau tidak bicara jujur. Dengan cara keluarga Kin, aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan. Aku benar-benar tidak tahu. Tuan muda bilang nyonya hanya parasit yang melahirkan anak-anak. Kamu omong kosong. Aku punya bukti. Aku punya rekaman. Wanita itu hanya bisa melahirkan anak, hamil dan mau merebut ayah. Diam. Zizi, Aku percaya pada Tian-Tian. Lan Jie. Kamu satu-satunya yang aku lihat, lebih bodoh dan jahat daripada Huo Mingchen. Orang meracuni dengan nama asli adalah Qi Fei. Lagi pula, suara ini dari Ai. Kita dikira anak kecil 3. Kamu bicara sembarangan. Lepaskan aku. Tuan muda, kami menemukan. Si Lan Jie ini adalah selingkuhan rahasia Song Sheng. Maaf, saat merekrut ahli gizi, kami tidak memeriksa latar belakang dengan baik. Hampir celaka terhadap nyonya. Song Zizi, semua ini salahmu. Seharusnya aku dan Asheng bisa hidup makmur. Aku sangat membencimu. cukup. Ke penjara. Bawa dia pergi. Song Jitsi, kau wanita. Ibu, terima kasih sudah percaya padaku. Tentu saja. Kau adalah anak ibu. Tian-Tian. Nanti jaga mama ya. Tenang, saat aku besar nanti, pasti belikan mama rumah besar yang lebih bagus. Kenapa? Sekarang villa besar kita tidak cukup buat kamu ya? Sudahlah, jangan bertengkar, kita kan satu keluarga. Bagaimana istriku? Selamat ya, ibu dan anak sehat, bahkan bayinya sehat dan montok, 6 kilo 8 ons. Bagus. Mama, terima kasih sudah berjuang melahirkan adik. Tidak apa. Zizi. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Jizhi, aku sudah siapkan kapal pesiar dan 3 juta uang tunai untukmu. Kamu sudah bekerja dengan keras kali ini. Kakek, kenapa Anda begitu sopan kepada saya lagi? Mama, terima saja. Pakailah uang kakek untuk membelikan makanan enak buat Tian-Tian. Zizi. Song Sheng ditangkap, jangan khawatir. Pantas mendapatkan ini. Kita belum beri nama untuk anak kita, mesti pikirkan nama apa yang bagus. Nama yang bagus adalah Qin An Chen. Semoga dia selalu aman dan bebas masalah, masa depan cerah seperti bintang.
Bagus, nama yang bagus. Anchen. Nama yang benar-benar bagus. Pandai memilih nama. Selamat tahun baru. Terima kasih, bos. Untukmu. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Ini untukmu, Ibu Xiaoyu. Anda bersedia Xiao Belaya melukis di izini dan saya bekerja di izini untuk menyagani. Saya sudah sangat berterima kasih. Amplop merah ini untuk Xiaoyu. Terimalah. Dia tampaknya memang jauh lebih baik. Sekarang bersedia perlahan membuka diri terhadap dunia. Sangat berterima kasih. Semua membaik. Setiap kesulitan bisa semua akan teratasi. Hari ini malam tahun baru. Wang Ma pulang ke rumah untuk tahun baru. Harus bersih-bersih sendiri. Menyambut tahun baru dan menyingkirkan nasib buruk. Cepat, harus kembali ke rumah lama. Siap, Bu. Apakah aku terlihat setua? Baik. Siap, ibu yang selalu muda. Istri tercinta. Selalu berumur 18 tahun. Ayo bersihkan kainmu. Kakek, kami datang. Kakek buyut, selamat tahun baru. Kakek, selamat tahun baru. Baik. Semua dapat angpau. Siap-siap, ya. Cepat. Semoga tahun kuda membawa keberuntungan. Selamat tahun baru.